Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kita bertemu kembali dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini Jumat 10 Juni 2022. Renungan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 27 sampai 32. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Tema permenungan kita hari ini, barang siapa memandang wanita dengan menginginkannya, sudah berbuat zina dia dalam hatinya. Saudara-saudara terkasih, di dalam perjanjian lama, pada kitab Keluaran, perintah jangan berzina ini adalah perintah yang ketujuh dari hukum Taurat, yang bertujuan mencegah kita untuk memanfaatkan orang lain demi kepuasan hawa nafsu. Maka berzina berarti seorang suami atau istri berhubungan intim dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya. Dan jika demikian, yang menjadi ukuran atau menjadi patokan, maka akan sangat banyak orang yang dapat menaati perintah ini. Namun dalam Injil yang kita dengar pada hari ini, Yesus berkata pada ayat yang ke-28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Itu berarti semua kita punya potensi untuk melakukan zina jika kita tidak bijaksana dalam mengolah pikiran dan budi kita. Maksud Yesus dalam nats ini yang mesti dikendalikan dan perhatikan adalah hati dan budi kita. Sebab semua yang keluar dari dalam diri bermula pada keinginan dan kehendak yang lahir dari hati dan budi kita itu sendiri. Jika kita mampu mengekang, mengendalikan, dan mengolah berbagai keinginan, mampu membedakan yang baik mana yang tidak baik, tentu kita tidak mudah terjerumus ke dalam dosa, termasuk perilaku zina. Oleh karena itu, betapa pentingnya pengendalian diri secara terus-menerus, agar kita tidak jatuh dalam kubangan perzinahan yang menggelapkan itu. Menurut Yesus, zina adalah dosa karena memperlakukan pasangan hidup secara tidak adil dan menodai kemurnian perkawinan.
Sebab segala tindakan yang berujung pada tindakan perzinahan, termasuk menceraikan pasangan hidupnya, dipandang sama dosanya dengan zina. Karena Yesus sendiri sangat menjunjung tinggi institusi perkawinan. Sebab sifat hakiki perkawinan itu sendiri adalah monogami dan tidak terceraikan. Setiap perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah menurut hukum gereja memiliki akibat tetap dan tidak bisa diceraikan oleh kuasa manapun. Dan bagi kita orang Kristiani, perkawinan adalah hal yang luhur, bukan saja karena dikehendaki Allah demi kebahagiaan manusia, namun juga karena kesatuan suami istri melambangkan kesatuan Kristus dengan gereja. Suami istri harus saling merendahkan dan saling menerima, saling mengasihi dan bersatu, sama seperti Kristus bersatu dengan gerejanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan membenci pelanggar yang menghina hal yang kudus yang telah Dia tetapkan. Itu sebabnya biarlah kita mengingat kembali ajaran Yesus, dan siapa yang mempermainkan janji tentu akan mendapat kebinasaan. Jika demikian, untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Allah dan sebagai orang yang diselamatkan, marilah kita belajar di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk melakukan dua hal berikut ini. Hal pertama adalah menguasai diri dari hawa nafsu yang cemar. Janganlah kita membiarkan hawa nafsu yang meluap tanpa bisa dikendalikan. Sebab Tuhan menciptakan kita untuk melakukan hal apa yang kudus, bukan hal yang cemar. Jika seseorang membiarkan pikiran-pikirannya tercemar terus dan merasuki dirinya, maka dia sedang menghancurkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, marilah kita selalu menjaga pikiran yang suci, hati yang suci, dan seluruh tindakan kita seturut kehendak Allah. Sehingga seluruh hidup kita boleh dibebaskan dari cemaran dan hawa nafsu yang memungkinkan untuk merusak diri kita sendiri. Hal kedua yang harus kita lakukan adalah memelihara perjanjian nikah dengan kesungguhan di dalam kasih, kesetiaan, perasaan cinta yang mendalam dengan pasangan, dan takut akan Tuhan. Janganlah kita menjalani pernikahan hanya formalitas semata. Suami yang tidak mengasihi istri, meskipun tidak berzina, tetapi dia telah melanggar kekudusan pernikahan. Ini tentu sangat dibenci oleh Tuhan. Istri sebaliknya yang tidak mau tunduk kepada suami, meskipun dia tidak berbuat zina, dia juga menghina Tuhan karena dia sudah melanggar perintahnya. Maka marilah kita menjaga kesetiaan, kehangatan dalam kasih, dan kedekatan yang terus terpelihara antara suami, istri, dan seluruh keluarga, agar pernikahan dapat mengabadikan kekudusan dan pada akhirnya akan mempermuliakan nama Tuhan.